sharing-sharing ya. Ini udah member. Hari ini kita mau presentasi cara yang berbeda aja, yang nggak kayak biasanya ya, beda aja. Kita nggak ngomongin sponsor, nggak ngomongin pairing. Hari ini kita sharing gimana kita mendapatkan income aja. Setuju? Setuju. Ya, setuju. Karena gini, kalau bicara orang ya gini, semua orang pengen sukses, betul nggak? Iya. Nah, ternyata sukses itu ada polanya, betul nggak? Ya, kalau masak enak ada resepnya nggak? Iya. Mau masak enak ada resepnya nggak? Ada. Resepnya beda-beda nggak? Beda-beda. Ya, oke. Kalau mau jahit hasil bagus ada polanya nggak? Ada. Bangun gedung ada polanya nggak? Ada. Ada. Mau sukses pun pasti harus ada polanya dulu. Nah, polanya kita mau seperti apa nih? Gedung tiba-tiba jadi nggak? Enggak, bangun pondasinya dulu, betul nggak? Lantai sampai jadi ke gedung. Ternyata sukses juga sama. Kita harus ada polanya dulu. Nah, jadi sukses yang pertama adalah kita harus punya kita putuskan. Saya mau sukses atau enggak? Saya ke kantor ini mau ngapain nih? Saya hanya mau sehat doang, mau dapat income, atau saya mau sehat tapi produknya tiap bulan gratis. Nah, itu kan udah kita setting nih. Jadi kalau saya mau sehat tapi keluar duit terus kan nggak enak juga. Tapi kalau saya mau sehat tapi dapat produknya gratis, mau nggak? Ya, ini sebenarnya sama. Saya mau sukses, betul? Tapi kalau saya mau sehat juga gitu. Tapi kalau produk gratis plus sukses, kira-kira mau nggak? Mau dua-duanya ya? Oke. Nah, kenapa sih saya harus bergabung di bisnis ini? Ya, jadi gini, pandemi ini banyak mengajarkan beberapa hal, betul nggak? Yang dulu usahanya besar, ketika pandemi banyak yang collab nggak? Banyak. Tapi di pandemi ini yang orang yang biasa tiba naik banyak juga nggak? Yang sukses banyak juga nggak? Banyak. Jadi kita harus tahu nih, mau kondisi apapun, pasti ada orang yang turun, ada orang yang naik. Jadi kehidupan ini kalau kita gini loh. Jadi kehidupan ini adalah seperti apa? Sisi mata uang, betul ya? Jadi kadang gini, ada sebagian lagi punya uang, sebagian punya uang. Sebetulnya uangnya nilainya sama nggak? Sama, hanya apa? Harus yang berpindah. Jadi ketika di sini dulu kayaknya, sini kan pindah aja sebetulnya. Harusnya yang pindah, sebenarnya nilainya sama, totalnya nilainya sama. Harusnya aja pindah. Nah, kita siap terima kepindahan arus itu enggak? Kan gitu. Ya. Nah, kenapa harus bergabung di bisnis ini? Karena itu tadi, ya, kondisi. Nah, oke. Ini survei yang diajarkan majalah Fortune. Ini surveinya, ini lama, ini survei. Jadi survei itu dilakukan ketika dulu mereka masih ini dilakukan di Harvard juga surveinya. Ketika orang-orang tuh masih kuliah di survei nih, butuh volunteer banyak banget. Jadi ketika anak sekolah dikasih survei, kamu mau jadi apa, ya. Jadi masing-masing itu ketika mau periksa di survei, saya mau jadi dokter, saya mau jadi artis, ya, saya mau jadi pilot. Ya, ketika mereka ada pesta, kalau pernah baca bukunya Chicken Shop, nah mereka ketika pesta, mereka pakai baju sesuai yang dia mau nih, ya, pakai baju sesuai dia mau nih, sesuai. Saya mau jadi pilot, ya udah saya kostumnya pas pestanya pilot. Yang mereka disurvei juga. Terus ada juga ya, nah, dan mereka setelah usia itu mereka yang volunteer itu datangin lagi nih. Oh, ternyata dia waktu pas beta ternyata dia jadi artis. Tapi ada beberapa yang biasa aja nih. Ketika disurvei dia juga biasa-biasa saja. Ya, jadi nah, kalau kita satuin dulu pernah baca Transmostat, ya kita nih maunya kemana nih? Saat kesini mau apa? Ini benar-benar kita harus ya sesuaikan, ya. Oke. Nah, survei majalah Fortune itu ketika usia 5 ini banyak orang, ya. Ketika usia 55 ini banyak nggak? Ketika 55 63% dulu bergantung orang lain, banyak nggak sekarang ini? Banyak ya. Ketika udah 5 dia masih bergantung orang lain. Banyak ya sekarang ya. Oke. Terus 27 meninggal. Banyak nggak?
Jadi 27 orang sekitar 5 udah banyak yang meninggal juga. Dari survei ini 100 orang. Terus yang 5% masih bekerja, banyak nggak? Orang 5 ini masih bekerja, banyak nggak? Banyak banget. Sekarang usia 64, 60 banyak kerja, banyak. Karena apa? Kebutuhannya nggak tercukup, makanya terus bekerja. Terus yang 4% ekonomi mandiri. 1% kaya. Bapak dan Ibu kira-kira mau pilih di mana? Jangan lihat umur sekarang. Kira-kira mau di mana nih sekarang nih kalau pilih? Nomor 1 kaya raya. Oke, kita paling nggak sini deh. Ekonomi mandiri. Ya. Nah, kita kan nanti mau nggak kita jadi 55 kita bisa, ini sebenarnya kita masih bisa kejar. Jangan lihat kita sekarang kita siapa, usia berapa, nggak usah pikirin. Yang penting kita kejar di sini. Mau tahu nggak? Mau tahu caranya? Mau nggak? Kalau mau saya sharing nih. Kalau nggak mau selesai. Oke. Nah, ini faktanya nih. Ketika orang kerja, banyak orang, aduh, pengen pensiun muda, pensiun dini, banyak nggak? Banyak. Banyak orang lagi karya, aduh, pengen kayaknya begitu pensiun kayaknya enak banget. Ya, karena gini, banyak teman-teman saya dulu ketika saya masih kerja juga pensiun dini, kan dapat uang pesangon, betul? Gede. Dan mereka baru pengen bisnis. Sedangkan bisnis itu butuh belajar. Ketika pensiun banyak uangnya habis, banyak banget. Jadi orang ketika pensiun kebanyakan uangnya habis karena mereka baru mulai bisnis. Padahal bisnis butuh proses, nggak ada instan. Jadi orang yang biasa nawarin, ngiming-ngimingin, ini Pak ada peluang bakso bla bla. Orang yang punya duit dikasih asumsi, Bapak kalau invest 501 M, Bapak per bulan income-nya sekian. Dia langsung yang dibayangin apa? Income. Dia nggak si yang nawarin tidak bicara resiko. Yang diomongnya apa? Enaknya aja. Makanya dia tergiur investasi. Nah, banyak teman saya kita nggak mau bisnis yang gede-gede deh. Tawarin bisnis misalnya steam. Ya, steam entah mobil. Oh, per hari kalau satu motor misalnya 5.000, kalau sehari keuntungan bersihnya misalnya sekian. Sebulan berapa ini keuntungan bersih berapa? Orang mau invest mau. Tapi pada di perjalanannya kalau dia nggak turun, habis. Baru kita ngomong cuci steam deh. Yang paling simpel kan seakan bisnis steam apa sih? Ibaratnya sewa tempat, tanya air, bekerja ini. Karena apa begitu rame si karyawannya ini itu udah mulai aneh-aneh nih. Dia nego nih. Belum kalau dia nggak nunggu catatannya, yang nyuci 10 masuknya 5. Nah itu udah, karena kita tidak terlibat langsung, kita nggak mulai dari 0. Karena apa? Karena udah umur, betul nggak? Investor udah pensiun udah 50-60, dia invest, ya dia nggak mungkin nungguin karena kesehatan juga sudah nggak mendukung. Nah, orang tidak bisa hidup tanpa penghasilan atau pemasukan, setuju nggak sih? Ada yang bisa nggak nih? Hah? Ada yang bisa hidup nggak ada income? Ada warisan berarti masih punya aset. Ya, warisan kalau kita nggak kerja lama-lama dijual habis juga karena kita tidak punya income. Oke, ini faktanya hampir 90% masalah bisa selesaikan dengan uang, setuju nggak? Kalau punya duit banyak masalah bisa diselesaikan. Yang 10% biasanya masalah ke religi, ya. Oke, nah dengan ada uang hidup kita bisa lebih berkualitas, betul nggak? Setuju nggak kira-kira ini? Kalau punya duit dunia terasa indah ya. Kalau nggak punya duit dunia berasa apa nih? Gersang, panas ya? panas, gerah. Jadi gini, saya ingat teman saya waktu sekolah. Jadi kalau orang punya duit tadi dompet tuh ada 1 juta 2 juta, bahagia. Adem aja nggak? Adem aja. Pokoknya nggak makan nggak apa, adem aja. Kalau pegang duit tuh adem aja. Jadi kalau dompet kita ada 1 juta 2 juta, adem aja. Cash ya, nggak usah ngomong ATM. Jadi ada duit cash itu adem aja. Walaupun nggak ngapain, adem aja udah. Ya, jadi makanya dompetnya harus selalu ada isinya. Oke. Nah, berapa biaya yang Anda butuhkan tetap eksis, hidup dan nyaman? Ya.
Jadi punya rumah, punya tabungan, pengen nyekolahin anak, pengen religi ya. Kalau bisa mau umroh, mau haji, kalau yang non Kristen ke Yerusalem dan sebagainya, pengen mobil ya. Paling enggak 2 miliar cukup nggak? Ya, Cukup lah, lumayan. cukupin. Ya, 2 miliar deh, 2 miliar dulu deh. Ya, 2 miliar minggir nggak apa-apa. Nanti kalau duit baru maju-maju. Jadi saya ingat teman saya dulu, pertama beli rumah dia mulai dari Cibitung. Dulu ingat teman saya tuh, beli rumah di Cibitung. Di lunas, jual, maju. Cibitung baru maju ke Bekasi. Maju lagi baru ke sekarang Harapan Indah itu saya bilang konsep dia bagus juga. Ini dia maju terus. Arahnya ke ya udah Harapan Indah udah oke lah. Harganya udah ya M juga kalau udah Harapan Indah gitu loh. Tapi dia polanya dulu dari beli dulu punya dulu, dia maju, jual, beli lagi, jual, beli lagi. Oke. Jadi kita asumsikan punya duit berapa? 2 Miliar. 2 miliar. Nih saya akan ulang-ulangin lagi supaya apa? Repetisinya masuk. Jadi kalau pengen uang 2 miliar, kalau nabung ya, nih kalau nabung nih pakai 2M nih. Ya, sekarang siapa yang masih bisa nabung 1 juta? Kondisi sekarang, Nggak ada. Jujur. Kalau kita nabung 1 juta per bulan untuk dapat 2 miliar, butuh waktu 2000 bulan. 166 tahun. Tambah umur kita deh, berapa? Kalau umurnya 30 aja 196 hampir 200 tahun. Udah nggak mungkin ya, nggak ada umur. Oke, kalau nabungnya kita naikin 2 juta per bulan, butuh waktu berapa? 1000 bulan, 83 tahun. 1 juta nggak bisa nabung, apalagi 2 juta. Butuh waktu 2 juta berapa? 83 tahun. Tambah umur kita berapa? Di sini paling muda berapa ya? Ada kepala 3? Kepala 3, kepala 5 itu. Kurang 40. 43 tambah ini berapa? 100 lebih. Nabungnya 2 juta loh. Nabung 2 juta, 83 tahun dengan syarat nggak diambil-ambil, baru punya duit 2 miliar. Oke, nabungnya 5 juta, naikin. Butuh waktu 33 tahun. Jadi kalau usia 43 tambah 33, 76, baru punya 2 mil. Tadi tongkatnya tongkat 3. Ya. Nggak diambil 5 juta loh. Ya. Ayo. Oke, kira-kira mau nggak dapat 2 miliar? Kita potong waktunya lebih singkat. Mau nggak dulu nih? Mau. Mau ya? Oke. Nah, ini kata Warren Buffett nih. Jadi jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika kamu tidur, maka kamu akan kerja seumur hidup. Ya, jadi kalau kerja nggak pakai sistem, kita akan kerja seumur hidup. Ya, tapi banyak orang yang pengusaha project, dia kerjanya santai aja, karena kerja pakai sistem. Ya, jadi ini petuahnya betul gitu. Jadi kalau kerja nggak pakai sistem, kita akan kerja seumur hidup. Nah, ini salah satu bisnis yang autopilot, otomatis. Ini franchise ini semua otomatis. Nah, ya. Jadi waktu pemasaran otomatis, kalau kita beli franchise Starbucks, udah otomatis tuh duit masuk sendiri. Kan udah otomatis. Punya Indomie, Alfamart, udah beli franchise otomatis kan sistemnya. Udah nggak ngapa-ngapain. Ingat itu yang kemarin? Jadi kalau kita punya bisnis, ya, ingat apa? Training kemarin, Road to Warrior. Jadi kalau kita punya bisnis, kita tinggalin ketika kita pergi, ya, Bisnis jalan. Ya bisnisnya jalan. Ya, itu kita pebisnis. Tapi kalau kita punya bisnis, kita tinggalin, bisnisnya nggak jalan, berarti kita usaha. Ada gambaran? Ada. Jadi misalnya gini lah. Buka bengkel tadi, cuci steam misalnya. Ketika bisnisnya kita tungguin,
bener nih pembukanya jalan nih, kita tungguin jalan. Ketika kita lagi keluar kota deh, pulang kampung 2 bulan bisnisnya nggak jalan, 2 bulan aja, berarti kita masih kategori apa? Wirausaha. Usaha. Tahu bedanya? Ada bedanya dulu, atau gambaran dulu nggak? Iya. Jadi kalau kita punya bisnis, kita masih nungguin terus, kita tiap hari nongkrong di tempat usaha. Kalau kita ada bisnisnya jalan, ya oke. Bisnisnya jalan, kalau kita berjalan itu wirausaha. Tapi kalau kita punya bisnis, ketika kita tinggalin bisnisnya jalan, baru namanya pengusaha. Ada gambaran ya. Jadi kalau jadi pengusaha kita kemanapun, jadi banyak pengusaha jalan-jalan apa? Itu bilang pengusaha kenapa? Nggak ngapa-ngapain bisnisnya sudah jalan, itu baru pengusaha. Jadi kita harus tahu beda ini, nama wirausaha sama pengusaha. Tahu ya bedanya ya, jangan sampai kita nggak tahu juga. Jadi ini mana pengusaha, mana wirausaha. Kalau bosnya jalan-jalan terus, dia udah berarti pengusaha. Tapi kalau dia masih sibuk tiap hari di tempat usahanya, berarti dia wirausaha. Karena berarti kalau wirausaha nggak ada sistemnya. Ini yang ada sistem. Jadi kalau kita tinggalkan duit tetap masuk, nah ini. Nah salah satu apa? Kita bisa namanya network marketing. Karena semua ada sistemnya nih, ya. Oke. Nah kami punya solusinya. Nah kenapa harus FAI? Ya, pertanyaan, produk kita dibutuhkan betul? Tadi testimoninya banyak, ya, banyak banget testimoninya, ya. Terus sistemnya mudah, kita sudah drop. Jadi ketika order mau dikirim panel, biar kantor yang kirim. Sebetulnya kita udah simpel, kita nggak perlu kirim lagi, tinggal plus ongkir aja. Yang packing kantor, yang BJN-nya juga kan kantor. Udah, kita tinggal bayar semua jalan. Oke. Terus kenapa network marketing? Karena sistem, ya, kita juga punya kantornya jelas, legalitas jelas, produknya juga jelas. Ingat, jadi 4 langkah sukses bisnis FAI, ya. Jadi kita harus pahami apa namanya BPJS. Berarti kita harus beli paketnya, pilih paketnya entah bronze, silver, gold atau platinum. Setelah beli ngapain? Pakai produknya biar tahu. Jadi kalau kita selama ini nggak konsumsi, kita nggak tahu. Jangan sampai kalau tanya coklat rasanya apa? Asin. Nggak ya. Kalau nggak pahit berarti manis. Jadi rasa coklat asin-asin gimana gitu, berarti dia belum konsumsi. Terus ya ini sistemnya. Ya sistemnya kita akan duplikat nanti. Terus sharing manfaat. Kita akan sehat, sejahtera, kaya raya. Oke, ini saya skip. Ini seputaran bisnis banding aja. Jadi kalau ini termasuk kategori masih wirausaha, ya. Tapi modalnya gede loh. Mau ngomong apa bisnis ayam gerobak 8 jutaan, betul nggak? Gede. Kemarin kita yang bubur siapa Pak? Temennya Pak Kiki. Temennya Kiki. Yang bubur kemarin ya. Hanya 8 gerobak aja berapa? 300.000 per hari loh modal. Oke. Nah ini yang akan mau duplikat kita. Ya. Jadi kalau bisnis apapun harus namanya kita mau bisnis nih, harus punya modal. Ya. Oke, siapa yang pengen 600 juta? Harus mulai, harus di-set. Siapa yang pengen 600 juta? Ya. Siapa yang sekarang punya duit 2 juta deh, saya nanya. Saya nanya. Ya. Oke. Mana yang lebih mudah? Cari 2,2 atau cari 600 juta? 2 juta. Mana yang lebih mudah? Cari 600 juta atau cari 2,2? Mana yang lebih mudah? 2,2. Oke. Siapa yang mau, saya nggak tahu. Dan waktu dekati siapa yang pengen hutangnya lunas dulu? Paling banyak orang tuh punya hutang. Paling banyak orang sekarang punya hutang, ketemu orang nggak mungkin nggak punya kreditan. Hampir rata-rata punya kredit, betul nggak? Hampir rata-rata nggak punya hutang sekarang ditawarin betul nggak? Yang nggak punya hutang makanya orang jadi setuju kan? Nggak jadi punya kreditor. Serba salah, ya. Padahal kita lebih bagus lah kalau hidup tenang, jangan berhutang. Ya. Nah, oke. Ya. Siapa yang mau mobil dulu? Ada yang pengen mobil? Apa sih
Pak Dodi kira-kira mau mobil, rumah, mau utang lunas apa? Rumah dulu. Rumah. Yang mau rumah siapa? Harganya berapa dulu? Sebut aja bebas. Kan kita mau cari solusi. Mau 1M. 1M, Pak Arifin, target pengen rumah? Di Tangerang sih 600 juta. 600 masih dapat. Siapa pengen punya rumah lagi? Tangerang di 3 Raksa masih dapat. 3 Raksa tuh masih dapat kok. Tangerang pinggir-pinggir masih lah banyak, 600 masih banyak. Bogor, Cilebut, oke. Bekasi sana-sana masih 600 masih dapat. Oke. 600 juta. Kita hitung ya. Berarti kalau 600 juta mau mobil Pajero juga 600 juta, Fortuner 600 juta. Setuju ya? Itu range yang sama. Nah, kita mikirin 600 juta. 600 juta ini dapatnya dari mana dulu? Kan saya pengen beli rumah 600 juta dari mana? Dari mana? Saya nanya nih, sekarang nanya. Kan mau beli rumah 600 juta. Dari mana dulu? Oke, ini kan yang belum tahu. Pengen 600 juta. Oke, kita ngomong 600 angka ya. Kalau 600 juta, kalau mau nabung nih, kita berarti kan punya uang auto, berarti kita harus nabung. Betul nggak? Betul. Kalau nggak nabung nggak punya 600 juta dong. Kalau 600 juta, oke, sebulan bisa nabung berapa? Entah duit dari mana? Kita ngomong nabung bisa sebulan berapa? Ayo. Gak bisa. Ya, nanya dulu, udah asumsi berapa bisa nabung berapa deh? Ya udah 1 juta. Ya bilang aja 1 juta contoh. 1 juta deh. 1 juta berarti 1 juta. Ya kita menabung 1 juta. Berarti setahun berapa? 12 juta. Kalau nabung butuh waktu 50 tahun. Nah, Baru bisa beli rumah. Kamu 600 juta, nabungnya 1 juta, butuh waktu 50 tahun. Umurnya berapa? Rasain. Betul nggak? Fair dong, kan hitung-hitungan angka. Ya udah 2 juta. 2 juta. Oke. Kalau 2 juta nih. Ya. Berarti butuh waktu 25 tahun. Umurnya berapa? 2 juta nggak boleh diambil-ambil loh. Setuju? Ini real gitu loh. Selama ini kita ngomong selama ini kita mau di akun kita mau tabungan saldo 50 sulit kondisi sekarang. Serius. Kita harus agak serius. Jadi kita ini tabungan kita kondisi sekarang itu saldo bengkak itu sulit. Faktanya dia. Kita ngomong realitas aja. 5 juta dah. Nambah. Sebulan 5 juta. 10 dong. Ya. 10 sini. Nah kira-kira kalau ada solusi. Nah kita ngomong berarti kan kita butuh solusi, betul nggak? Butuh solusi cepet nggak? Oke. Tadi pengen rumah selama ini udah bertahun-tahun banyak orang problem begini. Kita harus ketemu orang. Jadi gini, kalau presentasi itu nanti kita belajar di fact finding aja. Jadi gimana ketemu orang butuhnya apa, neednya apa, dia berjuang karena apa? Karena pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen sehat, ya ini. Jadi saya mau yang ini kita mau duplikasi silver aja. Oke. Jadi kamu tugasnya fact finding ketemu berarti dia butuhnya rumah jelas. Ibu kira-kira butuhnya apa Bu dalam waktu dekat ini Bu? Nggak, ngobrol aja Bu, tenang Bu, hanya ngobrol. Ibu kalau ekonomi dibutuhkan apa Bu? Sehat, rumah, hutang, mobil, atau apa Bu? Sehat aja, finansial nggak ada masalah. Ya iya, yang paling ibu punya apa gitu loh. Pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen nyekolahin anak, pengen apa, kan banyak orang. Uang, kalau uang berapa Bu? Pengen punya tabungan berapa misalnya? 1M, 500 juta. Kalau punya tabungan 5 juta adem nggak? Kan gitu. Di rekening kita saldo 500 juta itu orang tuh nyaman gitu ya. Sejuk gitu ya. Nah pertanyaan kan balik lagi, biar punya 500 juta kan orang gimana caranya, betul nggak? Betul. Kan nggak gampang kalau di sekarang ini mau jual warisan siapa yang mau dijual? Tadi katanya mau jual warisan. Warisan mertua. Kalau katakanlah kemarin nikah dengan orang kaya, siapa yang mau kan gitu. Ya, ini kan salah satu. Oke. Jadi
kita harus kerja tim. Jadi kalau Pak Dodi pengen punya rumah, saya ketemu dia pengen punya rumah, saya nanya. Kalau punya rumah kan nanya dulu, kita tanya. Kan rumah dia kan 600 juta, gampangnya Pak Arifin 600 juta. Dapat dari mana? Ya Pak, saya punya solusi Pak. Dengan 2 juta Bapak bisa punya 600 juta loh. Kira-kira Bapak mau nggak? Kalau mau kita lanjutkan presentasinya. Saya kasih solusinya. Nah Bapak cerita ke 2 orang aja. Jadi saya udah ketemu 2 orang nih. Dia pengen punya rumah, dia punya rumah. Modalnya berapa? 2,2. Tugasnya Pak Dodi cari dua orang. Siapa yang 2 orang pengen mau dia apa? Makanya ketemu dia kebutuhan apa nih? Dia pengen punya rumah atau dia pengen punya mobil? Kan masing-masing beda. Atau dia pengen nyekolin anaknya ke luar negeri? Kan juga butuh biaya juga. Atau dia mau umroh misalnya, kan dia butuh biaya juga. Cari 2 orang yang sama-sama pengen merubah hidupnya nih. Kan kalau orang nabung ini 1 juta aja butuh waktu berapa? Tadi 50 tahun. Nabung terus nggak boleh berhenti loh itu. Ya, ini cukup keluar duit sekali. Dan kita dikasih apa, Pro? Langsung BEP nggak sebetulnya? Kita keluar duit 2,2 dikasih produk senilai berapa? 2 juta. Ya, kita join paket silver berapa? 2 juta 50. Dikasih produk ya, keluar duit 2 juta 50 dikasih produk senilai 25. Secara bisnis BEP nggak? BEP. Kan balik modal, betul nggak? Dipakai sehat, kalau dijual lagi modalnya balik. Tinggal cerita aja. Siapa teman-teman kita yang nggak punya rumah, nggak punya mobil, kan hanya ceritanya itu. Mau dapat ini nggak? Nah, kalau dalam minggu pertama saya cerita ada dapat 2 orang, saya dapat Pak Dodi, saya dapat Pak Arifin. Tugas saya selesai nih, karena saya sudah ketemu 2 partner bisnis saya. Minggu pertama, oke. Tugas saya nemenin Pak Dodi cari 2 orang, Pak Arifin 2 orang. Pak Dodi coba cari 2 orang, siapa tawarin Pak, coba Pak, contohnya Pak. Tawarin siapa? Cerita misalnya. Fact finding, Pak Arifin cari 2 orang, siapa Pak? Pak, coba siap mau apa? Bu Ida mau apa? Bu ini mau apa? Pak Edi mau apa? Cari 2 orang aja. Ibu mau apa, Bu? Saya mau rumah. Padahal langsung tuduknya ibu tanya nilai berapa biar tahu fact finding. Saya mau rumah, harganya nggak usah gede-gede lah, 1 miliar aja. Terus solusinya Ibu nabung berapa supaya dapat 1 M itu? Solusinya apa supaya dapat Ibu itu? Nah, yang penting dia punya Itu tanya. Supaya Ibu dapat beli rumah dengan harga dengan 1 M. ketemu kebutuhannya nggak apa-apa. Ibu harus nabung berapa lapangnya? nabung berapa ya? Nggak bisa nabung saya. Terus gimana solusinya Ibu kalau dapat? Gimana ya? Tapi saya pengen rumah. Gimana dong? Saya punya solusi Bu. Oh iya. Ibu cuma invest 2 juta, cuma Ibu ngajak 2 orang. Itu aja tugasnya Bu. Oh iya. Gimana caranya? Mau bergabung dengan ini Bu. Dia kan pertanyaan bagus. Dia kan income 100 juta. Pertanyaan baik, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau kita mau gaji 100 juta, pertanyaan simpel. Kerja apa Pak sekarang Pak? Kalau mau income 100 juta, kondisi sekarang kira-kira kerja sebagai apa Pak? Kalau kerja, kalau bisnis bisa apa Pak? Ayo. Paling 100 juta. Belum ketemu. Jadi kamu ini pertanyaan bagus. Jadi kalau saya mau income 100 juta, kita bisa fact finding. Nah Pak, bagus sekali Pak. Bapak pengen income 100, jadi dia punya visi. Ya, dia punya. Jadi kalau kita kemarin kita bicara data nama, kalau bicara fast ya, finansial, ambisius, simple, ya, eligible, ya, dia bagus karena dia punya ambisius untuk punya income 100 juta. Nah, tanyain 100 juta itu kira-kira balik kalau kerja sekarang kerja apa? Jadi kalau bisnis untuk income 100 modalnya berapa? Tanya, bisa jawab nggak? Kalau dia nggak, Pak, saya punya solusi Pak. Di kita punya belum bisa 100 juta Pak. Modalnya cukup berapa? 2,2 juta. Kira-kira Bapak ya itu. Ya, kira-kira Bapak tertarik nggak? Ada 1 juta, enggak, udah kita dulu aja gitu. Ya,
Jadi kita tak, justru dia punya keinginan gede, kita enak. Saya punya pengen 1M, nggak apa-apa loh. Justru dia punya keinginan, enak. Yang nggak ditanya nggak enak, yang nggak punya keinginan. Kalau nggak punya nggak kerja dia. Justru kalau punya keinginan enak. Berarti ada motivasi. Iya. Perubahan hasil. Jadi tak usah punya peduli 100 juta bagus. Pak kalau kerja apa Pak? Jadi omongan dia income 100 juta dipertanggungjawabkan. Kalau kerja sebagai apa? Ya, jadi direktur berapa lama untuk jadi direktur, butuh waktu berapa? Jadi kita ini yang kita dari benang merahnya ini ya. Jadi kalau mau jadi direktur butuh waktu berapa tahun, direktur sekolahnya di mana? Berapa biaya sekolahnya, setuju nggak? Jadi ngomong fakta. Itu jarang 100 juta ya. Iya. Jadi kalau sebagai direktur dia kan butuh dulu sekolahnya lulusan mana dulu. Sekolah beda berapa? Minimal 1 S2 sekarang. Itu dulu biaya sekolah udah berapa hitung nih. Ya oke. Terus jadi direktur butuh waktu berapa lama? Betul nggak? Karirnya. Jenjang karir. Iya, jenjang karir. Nggak mungkin jadi direktur setahun dua. Langsung loncat. Dia udah punya pengalaman kerja di atas, jadi direktur rata-rata pengalaman kerja di atas 10 tahun kan. Nah terus tadi jarang kan direktur 100. Sekarang ini nilainya juga udah tuh. Yang penting orang sekarang kerja dulu. Ketika yang penting kerja dulu lah, dapur ngebul dulu. Nggak bisa bergening gaji lagi sekarang. Kita GTO ini nggak apa-apa, justru gini kan kemarin kita sebagai marketing kan sedikit bicara kita jadi dikit banyak dengerin aja. Jadi kita ngomong tadi dia banyak ini lebih enak. Kalau kita banyak ngomong nggak bisa eksekusi apa yang dia mau. Jadi ngomong 100 juta lebih enak, 1M lebih enak. Jadi ketika kita ngomong yang lebih gede lebih enak. Kenapa? Dia harus ini apa? Ekornya lebih gede, jadi galinya lebih, dia effortnya gede gitu. Ya oke. Ya, udah dapat 2 orang belum? Udah 2 orang. Satu punya 200 juta. Mau punya mobil bisa Nilai berapa? 200 juta. Apaan sih Bu ya? Terserah. Cek saya. Jadi nanti jelas. Bapak Udah mau dapat income penghasilan 1 juta. Pak Arifin 1 juta. dapat ini berapa? Udah dapat berapa? 1M ya mau 1M. berubah. Terus satu lagi? Satu lagi siapa? Ibu Bu? ketemu. Ulin. Apa? Satu lagi Bapak kan sari 2. Mampu sepeda. Satu berarti. Harus 2 Pak. Bapak sari 2 Pak. Tugasnya Pak. Ibu mau Untuk apa? Pak Edi, Bu ini kan ada Bapak. Terus lagi 2 Pak. Pedi aja. Pak Edi, Cita-citanya cita-citanya mau apa Pak? kawin lagi. Kayak anak SD cita-citanya. Cita-citanya. Kayak anak SD cita-citanya. Pak Edi mau kawin lagi biar awet muda. Cari jalan muda dia. Kayaknya mau apa ya kok mau kawin Kawin lagi? lagi. Kan kalau mau kawin lagi kan punya modal. Bapak udah punya modal Jadi gini, berapa? enak ya kalau ngomong kawin lagi butuh modal, pestanya berapa, udah siapin dana pestanya belum, kejar Pak. Bapak kan mau nikah lagi. Bapak mau nikah lagi kan perlu modal. Bapak udah persiapan kan modalnya. Nggak usah modal kayaknya. Berarti pesimis, tinggalin cari yang lain. Cari yang lain. Nikahnya online. Nih Bapak ini. Tanya. Udah, kan udah ya sini kan Dodi udah. Oke. Jadi teman-teman nanti belajar PPD ya. Jadi ketika dia customer ngomong apa ini apa kan kita ada handling objection juga ya. Oke. Jadi semakin ketemu benang merahnya. Jadi ketika ngomong jadi direktur, ingat. Jadi dia mau income saat ini buat kalau ngomong 100 juta enak, ngomong rumah 1M enak. Baik lagi juga apa kita gali gimana dapat uangnya itu kan gitu. Ya ini. Nah kalau kerja di sini by system, tadi kan saya ikut 2, saya ikut Pak Dondi, saya ikut Pak Arifin. 2. Tugasnya Pak Arifin suruh cari 2 orang yang sama-sama pengen 600 juta. Pak Dodi tugasnya 2 orang yang sama-sama pengen 600 juta, katakanlah. Berarti minggu kedua sudah dapat 4. Terus tugasnya Ibu cari 2 orang. Pak siapa Pak? Inamal. Hah? Inamal. Oh Pak Inamal baru kelihatan lagi udah lama banget. Pak Inamal tugasnya cari 2 orang juga. Sama. Ya ketika 2 orang udah ketemu, ini berarti 12 minggu. 12 minggu sistem udah jalan nih. Kita dapatnya berapa? 600 juta. Kita baru bicara 1 bonus. Padahal totalnya 2 miliar. Ya.
2M. Jadi kalau ngomong 1 miliar kan ketemu semuanya. Kerjanya kita pakai Sistem. Nah teman-teman, nanti problem tanya begitu ngomong ini balik ini nih. Kalau ketemu ini, dia punya goalnya apa? Ya balik-baliknya itu ya alurnya ya. Jadi dia pengen rumah, tapi selama ini udah lama pengen rumah. Begitu keluar duit ini, muter lagi. Gak punya modal bro. Ini MLM apa-apa. Kejar ini. Udah selama ini kerja bertahun-tahun ini dapatnya. Kalau cara A nggak bisa, kita harus cara B. Cara B nggak bisa C. Orang tuh mau ini, tapi nggak mau ini. Mau ini, nggak mau ini. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Mau ini nih. Pertama nggak mau ini. Betul nggak? Nyambung nggak nih? Iya. Mau berapa ini? 600 juta. Tapi nggak mau? 2 juta. Oke. Terus nggak mau? Cari orang. Kira-kira ketemu ini nggak? Enggak. Jadi semua kita mau kerja apapun, profesi apapun, kerja tadi 2 orang Pensiun. banyak yang pengen punya rumah, banyak nggak sebetulnya? Banyak. Cuma kadang kita nyampeinnya aja. Bangan pengen punya mobil banyak nggak? Banyak. Orang yang punya mobil pengen punya mobil lagi. Yang nggak punya motor pengen punya motor. Yang punya motor pengen punya mobil. Yang punya mobil lagi. Udah kayak gitu. Nah balik lagi, ini muter aja sebetulnya. Rule-nya ini aja. Nanti kita belajar muternya ini aja. Gua nggak punya ini deh. Nah kita belajar, kita kupas tuntas nih. Sekarang mengaduk duplikat ini aja. Kalau kita main ground, udah capek nggak ada duitnya. Ya, udah kita fokus, kita ngomong bisnis. Kita ngomong diri nggak punya duit bro, cek handphonenya apa. Kita beli handphone aja, di BBM utang, betul nggak? Menghasilkan nggak? Hanya buat apa? TikTok. YouTube. Udah. Mensos. Tapi kita keluar ini bisa ini kira-kira mau nggak? Mau. Karena apa? Kita kurang ambisius, kita kurang ngotot. Ya udahlah. Emang begini aja. Lo berusaha lo pasang lah. Semua udah ada yang atur. Ya rata-rata gitu. Karena orang sukses nggak bang. Betul nggak? Ya karena apa ya? Karena hari ini yang ada di sini aja. Jadi sukses itu ada bayaran. Nggak ada tiba-tiba sukses nggak ada. Jadi kalau ngomong sukses tetap ada bayarannya. Nggak ada tuh orang tiba-tiba sukses. Ya saya tahu, saya pernah diasuh kayak Pak Inama. Tiap hari kan prospek Pak ya. Nggak mungkin Pak datang ya, kalau udah bendera lama nggak mungkin datang, betul nggak? Kalau kita udah bendera lama pasti ada customer yang konten. Tapi bangun sebagai kita insurance kan butuh proses, betul nggak Pak? Dan itu networknya udah dibangun lama. Iya. Kalau mau itu servisnya Pak Inama bagus. Ya kayaknya sama lah kita dulu insurance. Jadi bangun insurance banyak. Saya bangun insurance dulu 10 tahun sampai orang kita tuh ya dulu sama ketika pertama jadi insurance juga takut-takut. Mau telepon direktur aja kebentaran. Karena kita menempatkan dulu relasi kerja atasan bawahan. Kalau udah pebisnis kita kan kita mental butuh diproses dulu. Nah sama ketika tengok ini juga sama butuh proses. Ini kan muter aja sebentar, ini muternya sini. Abis ini ngapain tugasnya ini? Baru sistemnya jalan. Ya kita mau fokus apa? Kalau mau fokus sehatnya udah otomatis. Nah oke. Jadi teman-teman ini kan butuh waktu berapa? 12 bulan loh modalnya sekali. Tadi 600 juta kalau Doni nabung sejuta butuh waktu berapa? 50 dan tiap bulan nabungnya berapa? 1 juta. 1 juta lah. Nggak boleh diambil-ambil. Sama kayak beli unit link, betul nggak ya orang asuransi? Nggak boleh diambil-ambil, setuju kan? Kalau beli unit link nggak boleh diambil-ambil. Ini anggap aja UP-nya. Ini baik sekali. Maksud kita nggak mau berjuang buat keluarga kita, buat diri kita. Asuransi